Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 8. Wulan Ayu hendak berdiri, tapi Pak Kirman mencegahnya. Pak Kirman beranjak dan segera membuka pintu. "Ada apa tuan-tuan?" tanya Pak Kirman saat melihat beberapa orang di depan pintu. Mereka berjumlah 5 orang, berseragam warna merah, dan bersenjata lengkap. "Kami dari pasukan perjuangan. Sekarang kami lapar. Cepat berikan kami makanan," ujar salah seorang yang berbadan paling besar. Pak Kirman menggeleng, "Kami tidak punya makanan. Kami juga sama laparnya dengan kalian. Pergilah ke tempat lain." Pak Kirman hendak menutup pintu, namun, kaki orang yang berbadan besar tadi menghalangi. "Pak Tua, kamu jangan macam-macam. Meski sudah hidup lama, apa iya kamu sudah tak sabar mau ke akhirat?" Orang yang berbadan besar itu melirik ke dalam. Saat melihat ada Wulan Ayu yang tengah duduk sambil menyeruput teh, bola matanya membesar. "Baiklah. Aku tak akan mempermasalahkan sikapmu barusan. Tapi sebagai gantinya, serahkan gadis itu padaku," ujar pria besar ini lagi. Pak Kirman mendelik marah, "Gadis itu adalah tamuku. Jika kau ingin menyentuhnya, kau harus melangkahi dulu mayatku." Pria besar ini tersenyum sinis. Seraya menoleh pada kawan-kawan, dia berkata, "Kalian dengar omong kosong tua bangka ini. Cepat habisi semuanya, sisakan gadis itu saja, hanya aku yang..." Ucapan pria besar itu terpotong. Sebuah gelas bambu melayang dan dengan telak menghantam wajahnya. Ia meraung sembari marah-marah, sebab air yang ada di gelas bambu itu ternyata masih sangat panas. "Kurang ajar, sialan," seraya mengusap-usap wajahnya, pria besar ini menatap penuh selidik. Pak Tua di hadapannya sudah tak ada. Sudah berpindah ke dalam, sedangkan gadis berbaju hitam terlihat mendekat dengan pedang di tangan. Si pria besar mendelik marah, "Kau, beraninya kau melakukan ini? Apa kau sudah bosan?" Ucapan pria besar itu kembali terputus. Tubuhnya sudah mencelat ke belakang karena ditendang. Setelah menghantam sebatang pohon, barulah ia terhenti. Susah payah ia berusaha bangkit dan menyeka darah yang keluar dari pinggir bibirnya. "Gadis setan, beraninya kau, apa kau tak tahu siapa kami?" bentak kawan-kawan si pria besar tadi. Wulan Ayu menghunus pedangnya. Bilah pedang yang berwarna kehitaman itu menimbulkan kesan angker bagi yang menghadapinya. "Kalau masih sayang nyawa, segera pergi dari sini. Jangan memaksaku berbuat kejam," kata sang gadis dengan ekspresi dingin. Ia terlalu malas untuk banyak bicara menghadapi para begundal ini. "Serang," perintah si pria besar. Keempat kawannya serentak menyerang. Mereka menghambur ke arah Wulan Ayu dengan pedang terhunus. Melihat ini, gadis dari lembah harimau ini mendengus. Ia segera berkelebat dan menebaskan pedangnya. Rang! Rang! Ah! Dengan sebuah gerakan cepat, Wulan Ayu berhasil menangkis serangan lawan dan menebas leher 2 orang. Keduanya jatuh terguling seraya memegangi leher mereka yang menyemburkan darah. Melihat hal ini, si pria besar dan kedua kawannya sadar bahwa lawan mereka kali ini jauh lebih tinggi ilmunya. Mereka memutuskan untuk lari. Namun, sebelum mereka bergerak, Wulan Ayu sudah berkelebat memotong jalan. Dengan ekspresi dingin, gadis ini mengacungkan pedang dan berkata, "Bawa mayat kawan kalian lalu segera pergi. Jika kita bertemu lagi dan kalian masih seperti ini, aku akan membunuh kalian." Ingat itu. Si pria besar dan 2 kawannya mengangguk ketakutan. Dengan cepat, mereka membopong mayat kawan mereka dan berlari meninggalkan tempat ini. Usai membereskan gangguan kecil tadi, Wulan Ayu kembali masuk ke rumah Pak Kirman.
Pasangan tua itu tampak khawatir dan menanyakan beberapa hal. Namun, melihat keadaan tamu mereka justru baik-baik saja, keduanya merasa tenang. Sang nenek segera pergi ke dapur dan menggoreng belut, tak ingin hanya berpangku tangan. Wulan Ayu menawarkan bantuan yang disambut dengan tangan gembira. Matahari pagi bersinar di tengah langit yang cerah. Birunya langit tergambar jelas dan membentang dengan luas. Sudah 2 hari berlalu sejak Satria menghadapi Harimau Putih. Menurut perhitungan Mak Lontar, perlu waktu sekitar 8 hari lagi sebelum senjata dan bekal Satria dapat diambil. Satria duduk termenung di dermaga kecil di belakang gubuk. Ia teringat pesan dari Eyang Jagareksa beberapa waktu yang lalu. Entah kenapa, pagi ini ia tiba-tiba memikirkannya. Saat itu, Satria masih berada di kediaman Danur Sido. Prameswari masih tak sadarkan diri setelah dihajar Kebo Ireng. Satria harus berkali-kali menyalurkan energi murni ke tubuh sang gadis. Akibatnya, Satria harus berkali-kali pula melakukan semedi guna menenangkan diri dan mengembalikan energinya. Dalam satu kesempatan, Satria yang tengah memusatkan ketenangannya mendengar suara Eyang Jagareksa. Suara itu terkesan jauh, tapi jelas terdengar di telinga. Satria, besok pagi, segeralah berangkat ke sebuah dusun kecil. Pergilah ke arah matahari terbit. Menetaplah untuk sementara di dusun pertama yang kau jumpai. Aku bermimpi ada geger yang akan muncul dari sana dan bisa mengguncang seluruh Lodaya Dwipa. Ingat, jangan menggunakan jurus naga, kecuali keadaanmu benar-benar terpaksa. Satria menarik napas panjang. Ia secara umum memahami perintah sang guru. Namun, ada satu kalimat dari Eyang Jagareksa yang belum ia pahami. Ada geger yang akan muncul dari sana. Apa maksudnya? Geger apakah itu? Apakah tentang Sapyar? Apa geger yang mungkin akan ditimbulkan oleh penyihir ini? Kening Satria masih mengernyit. Ia belum mampu mencerna penggalan dari pesan gurunya ini. Pada saat ini, Asih datang menghampiri. Ekspresinya terlihat sangat kelelahan. Kak, aku sudah berlari sebanyak 10 putaran. Satria menoleh, bagus. Sekarang istirahat dulu. Setelah pembakaran satu dupa, kita akan latihan lagi. Ah, lelahnya, ujar Asih yang segera merebahkan badan di atas rumput begitu saja. Apa dulu kakak juga dilatih oleh buyut guru seperti ini? Satria mengangguk. Aku bahkan lebih berat, sebab aku harus berlari di atas pasir pantai. Mata Satria menerawang. Ia seakan sedang mengingat masa-masa latihannya dulu. Selain itu, pada setiap sore, Eyang Jagareksa menyuruhku berlari menerjang ombak setinggi lutut tanpa henti. Asih langsung bangun dan terduduk. Luar biasa, pantas saja kakak hebat sekali. Satria menoleh ke arah gubuk, nenek masih tak makan. Asih mengangguk, iya, katanya masih harus puasa. Satria mengangkat bahu, tak kusangka ternyata persiapannya cukup rumit. Kupikir semua akan mudah beres jika menggunakan tinju. Asih ikut-ikutan mengangkat bahu. Kata nenek, ilmu hitam tak bisa dihadapi dengan mudah. Meski kakak ahli bela diri, tetap saja tempo hari kau hampir dikerjai oleh para gedebong pisang itu, kan? Ujung bibir Satria berkedut. Jika mengingat peristiwa itu, hatinya masih sedikit kesal. Pada saat ini, tiba-tiba Satria dan Asih dikejutkan oleh satu suara. Tolong, tolong. Kak, ada yang minta tolong. Ujar Asih terkejut. Kau benar, arahnya dari hulu sungai. Ayo kita ke sana. Satria segera mengamit Asih dan melesat pergi menuju sumber suara. Sesampainya di sana, ekspresi wajah sang pemuda menjadi jelek. Apa-apaan ini? Dia melihat seorang kakek berjubah kumal sedang kelabakan di sungai yang dangkal. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu adalah Pak Tua tampan, Mahesa Sulung. Kakek, apa yang kamu lakukan? Asih langsung turun ke sungai untuk membantu.
Gadis kecil itu menarik tangan Pak Tua tampan dan membimbingnya ke pinggir sungai. Sesampainya di tepian, Pak Tua tampan segera merebahkan diri dan menarik napas panjang. "Untunglah, kupikir aku akan mati tenggelam," ujarnya dengan wajah murung. Satria berjongkok, "Kakek, sungai itu hanya sedalam lututmu. Kau tak akan mati tenggelam karenanya." Pak Tua tampan terkejut. "Apa? Betulkah hanya segitu?" Kakek aneh itu menoleh pada Asih, seolah ingin memastikan kebenarannya. Asih mengangguk. Bahkan, gadis kecil itu segera pergi ke sungai, dan berdiri di dalam air. "Lihat, ini hanya setinggi perutku," kata gadis kecil itu setengah berteriak. Pak Tua tampan mengusap peluh di keningnya. Wajahnya kini benar-benar lega. "Syukurlah. Karena aku tak bisa berenang, kupikir aku akan mati gara-gara orang sialan itu." Satria mau tak mau bertanya dengan heran, "Kakek, kamu ini sangat sakti. Apakah ada orang yang bosan hidup dan mengerjaimu begini?" Pak Tua tampan menoleh dan memperhatikan Satria. Setelah itu, dengan wajah ramah ia berkata, "Hahaha, aku ingat kamu. Kamu adalah anak muda yang memberiku kopi, kan? Mengapa kamu ada di sini?" Satria garuk-garuk kepala, "Aku kesini karena mendengar ada yang berteriak dan minta tolong." Pak Tua tampan mengernyitkan kening, "Oh, kalau begitu kau harus segera menolongnya, kan? Untuk apa masih berdiri di sini?" Satria menepuk jidat dan tak tahu harus berkata apa. Adapun Asih, bola mata gadis itu membesar melihat kelakuan kakek aneh di hadapannya. Satria akhirnya berkata, "Orang itu sudah ada yang menolong, Kek. Jadi dia sudah selamat." "Hahaha," Pak Tua tampan tertawa. "Syukurlah kalau begitu. Dia orang yang beruntung, hahaha." Satria dan Asih saling pandang. Tatapan mata Asih seolah mengatakan, "Apakah kakek ini bermasalah?" Satria mendesah dan mengangguk tak berdaya. "Kakek, tadi kau bilang ada orang sialan yang mengerjaimu. Apa yang dia lakukan?" tanya Satria. Pak Tua tampan mengangguk, wajahnya terlihat murung. "Betul, orang sialan itu bilang akan menyelesaikan segalanya di sini. Aku sudah begitu lama menunggunya. Tak disangka, begitu datang, ia malah menendangku hingga jatuh ke sungai, lalu kabur melarikan diri." Satria mengangguk-angguk. "Kakek, apa kau punya sangkutan dengan orang itu?" Pak Tua tampan mengangguk. "Bisa dibilang begitu. Si sialan ini adalah seorang pembunuh kejam. Guruku dulu pernah memberi perintah untuk menangkapnya hidup atau mati. Sekian lama aku melacak keberadaannya. Akhirnya, belakangan ini aku tahu bahwa ia sedang berada di sekitar wilayah ini. Kek, kalau kau bertarung melawannya, siapa kira-kira yang akan menang?" tanya Satria penasaran. Pak Tua tampan termenung sesaat. "Sepertinya seimbang. Aku dan dia sudah sering saling mengalahkan." Mata Satria terbelalak. "Sukar ku percaya. Sehebat itu." Pak Tua tampan mendengus. "Yah, begitulah. Aku juga malas mengakuinya. Tapi, sebagai pendekar, kita tak boleh bohong, kan?" Satria mengangguk-angguk. "Lalu, apa rencana kakek?" Pak Tua tampan merentangkan tangan. "Apalagi? Aku akan terus mengejarnya, lalu mengalahkan dan kalau perlu membunuhnya." Satria menjadi sangat penasaran, siapa si orang sialan itu, Kek? Pak Tua tampan menjawab dengan murung, "Orang kurang ajar itu adalah Mahesa Sulung." Mata Satria terbelalak. "Apa? Mahesa Sulung?" Pak Tua tampan terkejut. "Kenapa? Apa kau pernah bertemu dengan pembunuh berdarah dingin itu?" Satria tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, pemuda itu berkata, "Kakek, bukankah Mahesa Sulung itu adalah kamu?" Pak Tua tampan mendengus dingin. Wajahnya menyiratkan kebencian yang besar. "Enak saja, aku bukan dia, aku adiknya, Mahesa Bungsu." Satria memperhatikan Pak Tua di hadapannya.
Apanya yang kakak adik? Sudah jelas ini orang yang sama, kan? Sang pemuda hendak mengucapkan sesuatu untuk membantah omongan orang gila ini. Tapi, Pak Tua tampan yang mengaku bernama Mahesa Bungsu itu terus berkata, "Sejak kecil, kami tumbuh bersama. Sebagai kakak, dia tak pernah bersikap baik kepadaku. Bahkan, ia selalu menindasku. Saat kami sama-sama berguru ilmu kanuragan, dia iri melihat kemajuan ilmuku yang lebih pesat. Dia juga iri melihat ketampanan wajahku saat muda, dan sering mengganggu kekasih-kekasihku. Dia juga sangat mudah marah, tidak penyabar seperti aku. Dia juga..." Satria memasang tampang malas mendengarkan cerita Pak Tua tampan di hadapannya. Ia yakin kalau Mahesa Sulung dan Mahesa Bungsu adalah orang yang sama. Namun Mahesa Bungsu ini terus saja menjelek-jelekkan si Mahesa Sulung itu. Pria tua ini benar-benar bermasalah. Dan masalahnya ternyata sangat parah. Pak Tua tampan tiba-tiba berwajah sumringah. "Hahaha, aku tahu solusinya." Lelaki tua itu langsung berdiri dengan semangat. Satria mengernyitkan kening, "Solusi apa?" Pak Tua Mahesa Bungsu berkata, "Aku akan memancing si Mahesa Sulung ke sini. Lalu aku dan kau akan menghadapinya bersama-sama. Jika berdua, aku yakin kita pasti bisa mengalahkannya, lalu membunuhnya dan memenggal kepalanya. Dengan begini, barulah dunia akan aman. Bagaimana? Rencana yang brilian, kan?" Bibir Satria berkedut, ini rencana yang sangat brilian. Sangat brilian bagi orang yang ingin membunuh diri dan memenggal kepalanya sendiri. "Aku tak ikut-ikut," jawab Satria malas. Mendengar jawaban Satria, Pak Tua Mahesa Bungsu memasang tampang murung. Namun itu hanya sesaat, sebab kini ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Satria yang menatap bingung, kegilaan apa lagi yang dipikirkan oleh orang tua ini. Tak perlu waktu lama, pertanyaan Satria segera terjawab. Pak Tua Mahesa Bungsu dengan cepat menggerakkan tangan ke arah Satria. Tangan yang berbentuk cakar elang itu menderu cepat mengincar leher sang pemuda. Satria terkejut, diserang dari jarak yang sangat dekat, dan secara tiba-tiba, hampir membuatnya kehilangan fokus. Beruntung, refleks sang pemuda telah terlatih. Dengan cepat, sang pemuda merunduk, lalu kedua kakinya menekuk hingga setengah berlutut, dan mencelat ke belakang dengan berputar. Gerakannya sangat cepat sehingga orang awam seperti Asih hanya melihat bayangan biru saja yang berputar seperti bola. Satria mendarat 3 tombak dari Pak Tua Mahesa Bungsu. Kening sang pemuda mengernyit. Ia ingin bertanya, kenapa Pak Tua ini tiba-tiba menyerangnya. Namun, saat Satria melihat ke arahnya, pria tua aneh itu sudah tak ada di tempat semula. Satria menggertakkan gigi gerahamnya. Instingnya memerintahkan untuk memukulkan tinjunya ke atas. Dengan sigap, pemuda dari Teluk Laut Barat itu melepaskan tinju geledek. Wood, Blair. Pukulan Satria berhasil menghantam serangan sinar hitam yang dilepaskan oleh Pak Tua Mahesa Bungsu dari atas. Entah sejak kapan ia telah berada di udara. Ledakan keras terdengar menggelegar, mengusik ketenangan hutan. Akibat benturan tenaga dalam, sebagian air sungai ikut mencelat ke udara. Asih yang masih berada di sekitar sontak menutup kuping dan jatuh terduduk. Dari hidungnya keluar darah yang merembes. Satria segera berlari menghampiri sang gadis kecil. Buru-buru, pemuda ini menyalurkan tenaga dalamnya melalui punggung. "Asih, kau tak apa?" tanya Satria khawatir melihat hidung gadis kecil itu yang mimisan. Asih mengangguk, "Kakak jangan khawatir." Satria bertanya lagi, "Apa kau trauma dengan bela diri setelah kejadian ini?" Mendengar pertanyaan itu, dengan mata berbinar, Asih berkata, "Justru aku makin tak sabar ingin bisa meledakkan orang seperti kakak dan Pak Tua aneh itu." Satria tersenyum tak berdaya. "Baiklah,
Sepertinya gadis kecil ini memang sangat terobsesi untuk bisa meledakkan orang. Peristiwa barusan bukan membuatnya mundur, malah semangatnya semakin meledak, untuk meledakkan orang. Hahaha, dugaanku benar, Pak Tua Mahesa Bungsu berjalan mendekat seraya bertepuk tangan. Satria menatap penuh waspada, "Kakek, apa maksudmu dengan melakukan ini?" Pak Tua Mahesa Bungsu menjawab, "Aku sudah tahu kalau kau ini sebetulnya berilmu tinggi. Namun, untuk suatu alasan, kau menyembunyikan kekuatanmu. Jurus menghindar yang kau gunakan tadi, aku mengenalinya. Itu jurus Raja Naga memutar beliung, kan? Apa kau murid dari Jagareksa, sang Dewa Naga?" Satria terkejut, "Kakek Mahesa mengenal guruku." Bersambung.